Halo, saya Excel John Luis Dayo dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201029. Tujuan saya membuat video pada saat ini yaitu untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Maylin Kontul, Eskep MKes. Pada video saat ini saya akan menjelaskan singkat tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah pengukuran fungsi tubuh yang paling mendasar. 4 tanda vital utama yang paling dipantau secara rutin oleh profesional medis dan penyedia layanan kesehatan meliputi suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Yang pertama, suhu tubuh. Langkah-langkahnya: 1. Jelaskan prosedur pada klien. 2. Cuci tangan. 3. Gunakan sarung tangan. 4. Atur posisi pasien. 5. Tentukan letak bawah lidah. 6. Turunkan suhu termometer di bawah 34 derajat atau 35 derajat Celcius. 7. Letakkan termometer di bawah lidah sejajar dengan gusi. Ke-8. Anjurkan mulut dikatupkan selama 3-5 menit. Yang ke-9. Angkat termometer dan baca hasilnya. Yang ke-10. Catat hasil. Yang ke-11. Bersihkan termometer dengan kertas tisu. Yang ke-12. Cuci dengan air sabun, disinfektan, bilas dengan air bersih, dan keringkan. Ke-13. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang kedua yaitu pemeriksaan denyut nadi. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, jelaskan prosedur pada klien. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, atur posisi pasien. Yang keempat, letakkan kedua lengan terlentang di sisi tubuh. Yang kelima, tentukan letak arteri atau denyut nadi yang akan dihitung. Yang keenam, periksa denyut nadi dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tentukan frekuensinya per menit dan keteraturan irama dan kekuatan denyutan. Yang ketujuh, catat hasil. Yang kedelapan, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pernapasan. Langkah-langkahnya: 1. Jelaskan prosedur pada klien. 2. Cuci tangan. 3. Atur posisi pasien. 4. Hitung frekuensi dan irama pernapasan. 5. Catat hasil. Yang keenam, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang keempat yaitu pemeriksaan tekanan darah. Langkah-langkahnya: 1. Jelaskan prosedur pada klien. 2. Cuci tangan. 3. Atur posisi pasien. 4. Letakkan lengan yang hendak diukur pada posisi telentang. 5. Lengan baju dibuka. 6. Pasang manset pada lengan kanan atau kiri di atas sekitar 3 cm di atas fosa. Jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar. Yang ketujuh, tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra atau sinistra. Yang kedelapan, pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba. Yang kesembilan, pompa terus sampai nanometer setinggi 20 mmHg atau milimeter air raksa. Lebih tinggi dari titik radialis tidak teraba. Yang ke-10, letakkan diafragma stetoskop di atas nadi. Brachialis dan kempeskan balon udara manset secara perlahan dan berkesinambungan dengan memutar sekrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam. Ke-11, catat mmHg nanometer saat pertama kali denyut nadi teraba kembali. Nilai ini menunjukkan tekanan sistolik secara palpasi. Catat hasil yang ke-12. Yang ke-13, cuci tangan setelah prosedur dilakukan.
Berikut ini contoh pemeriksaan tekanan darah. Pertama, letakkan tensimeter sejajar dengan jantung pasien. Gulung pakaian yang menutupi lengan pasien dan mengecek arteri yang terletak di area lipatan siku. Sebelum memasang manset, usahakan manset dalam keadaan kempis dan jarum tensi berada pada angka 0. Memasang manset pada lengan atas 2-3 cm di atas denyut arteri dengan posisi karet berada searah dengan arteri tersebut. Manset dipasang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang. Lalu, letakkan kepala stetoskop di atas denyut arteri. Kemudian menutup katup pompa searah jarum jam dan memompa tensi sehingga manset mengembang sampai sekitar 30 mmHg di atas tekanan normal sistolik atau sampai denyut arteri tidak terdengar pada stetoskop. Lalu perlahan melepaskan katup, memutar berlawanan jarum jam dengan mendengarkan bunyi pertama kali sambil membaca angka pada jarum. Lalu tekanan terus diturunkan sampai mendapati bunyi denyut menghilang atau bunyi terakhir kali. Setelah itu lepaskan manset secara perlahan. Yang perlu dicatat, bunyi pertama yang terdengar dinamakan sistolik dan bunyi yang terakhir kali terdengar dinamakan diastolik. Adapun nilai tekanan darah yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih bingung ingin melanjutkan pendidikan kemana setelah SMA, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini tersedia begitu banyak fakultas. Jika penasaran dengan kami, simak video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.